Septi Nurjana, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Wali Songo Semarang dengan NIM 2108056072 dari kelas PM4C. Di sini saya akan menjelaskan 8 hadis yang meliputi hadis tentang pendidikan, hadis tentang lingkungan, hadis tentang alam, hadis tentang kimia, hadis tentang matematika, hadis tentang hewan, dan yang terakhir yaitu hadis tentang tumbuhan. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan yang berbunyi hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakirun nasa fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka dzakartana kulla yaumin qala ama innahu yamna'uni min dalika an akrahu an umillakum wa inni atahawwalukum bil mau'idah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha makhafatas samati alaina, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il berkata bahwa Abdullah memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis. Kemudian seseorang berkata, wahai Abdurrahman, sungguh aku ingin kalau Anda memberi pelajaran kepada kami setiap hari. Dia berkata, sungguh aku enggan melakukannya karena aku takut membuat kalian bosan dan aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami. Hadis riwayat Bukhari nomor 68. Hadis ini sahih karena para perawinya yang meriwayatkan hadis ini berkualitas thiqah dan satu orang berkualitas thiqah hafidz yaitu Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, dan satu orang perawi lagi yang berkualitas thiqah sobat yaitu Mansur bin Al-Mu'tamir. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengungkapkan pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini hendaknya kita tidak terus-terusan mencurahkan tenaga habis-habisan untuk beramal soleh, sebab dikhawatirkan justru akan membuat kita bosan. Tetapi jika berkesinambungan itu harus dilakukan, maka harus diperhatikan dua hal. Pertama, melakukannya setiap hari tetapi tanpa memberikan beban terlalu berat. Dan kedua, melakukannya pada hari berselang-seling sehingga ada celah untuk beristirahat. Selain itu harus disesuaikan dengan kondisi, kepribadian, dan kebutuhan masing-masing dengan tetap memperhatikan adanya semangat. Dalam hadis ini telah disebutkan terdapat beberapa nilai yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama yaitu kepedulian terhadap pembelajaran, 2 kehati-hatian dalam memberikan pengajaran, 3 mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, 4 perhatian terhadap kebutuhan pendengar, dan yang terakhir menghindari pemborosan waktu. Hadis selanjutnya yaitu masih tentang hadis tentang pendidikan yang berbunyi hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id qala hadatsana Syu'bah qala hadatsani Abu Tabbah an Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yasuru wa la tu'asuru wa basyiru wa la tutafiru, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu Atayah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Hadis riwayat Bukhari nomor 67. Hadis ini sahih karena para perawinya yang meriwayatkan hadis ini rata-rata berkualitas thiqah, di mana satu orang perawi menyandang kualitas thiqah mutqin yaitu Yahya bin Sa'id bin Farrukh. Satu orang berkualitas thiqah hafidz yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad, dan satu orang perawi lagi yang berkualitas thiqah sobat yakni Yazid bin Humaid. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan, dalam hadis ini terdapat perintah untuk memberi kabar gembira dengan adanya karunia Allah, pahala besar darinya, anugerahnya yang melimpahkan, rahmatnya yang luas
tak bertepi. Juga terdapat larangan untuk membuat orang menjauh dari agama dengan cara menakut-nakuti mereka terhadap perihnya siksa neraka, dan hanya menyampaikan berbagai bentuk ancaman saja tanpa disertai dengan menyampaikan kabar gembira bagi mereka. Beberapa nilai yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah adanya kemudahan, adanya kabar gembira, dan menghindari menyebabkan ketakutan. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang lingkungan yang berbunyi Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id hadatsana Lais hadatsana Muhammad ibnu Ruh akhbarana Lais an Abi Zubair an Khabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dahola ala ummi mubasyirin al-answariyah fi naqalu ma faqala laha allati sallallahu alaihi wasallam man gorosaha dan nahal aslama am kafir faqalat bal muslimun faqala la yasiru muslimun gorsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu ilsanun wala dallah wala syai' illa kanat lahu sadaqatun, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami Lais telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ruh telah mengabarkan kepada kami Lais dari Ibnu Zubair dari Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemui Ummu Mubasyir al-Answariyah di kebun kurma miliknya. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah ia seorang muslim atau kafir?" Dia menjawab, "Seorang muslim." Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia, binatang melata atau sesuatu yang lain kecuali hal itu bernilai sedekah untuknya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih karena para perawinya yang meriwayatkan hadis ini berkualitas thiqah, dan satu orang berkualitas thiqah hafidz yaitu Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dan satu orang perawi lagi yang berkualitas thiqah sobat yakni Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah. Dari hadis tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk menanam tumbuhan baik berupa pohon, biji-bijian atau tanaman pangan. Nabi juga melarang menebang pohon tanpa mengikuti prosedur yang benar karena akan mengancam kehidupan makhluk hidup di bumi. Islam menuntut manusia agar memperhatikan, menyayangi, merawat, dan menghormati lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan diciptakan untuk umat manusia, namun manusia tidak boleh seenaknya menggunakan bahkan sampai merusaknya. Dari hadis tersebut ada beberapa nilai yang dapat diambil, yaitu keberkahan dalam bertani, pentingnya beramal secara terus-menerus, penghargaan terhadap upaya dan niat, dan yang terakhir menghargai alam dan lingkungan. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang hewan yang berbunyi Hadatsana Bakar ibnu Khalaf hadatsana Ibnu Abi Ghodi an Sa'id an Ali bin Hakim an Maimun an Mihran an Sa'id bin Hubair an Ibnu Abbas qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an akulla kulladi nabi minal muttaba wa an kulli di makhluk minat toir, yang artinya telah menceritakan kepada kami Bakar bin Khalaf telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Adib dari Sa'id dari Ali bin Al-Akam dari Maimun bin Mihram dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, pada hari penaklukan Khaybar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang memakan semua jenis binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai cakar tajam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 302 Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah ini dinilai hadis lidatihi karena salah satu rawinya yaitu
Bakar bin Khalaf mendapatkan komentar syaduk dari Ibnu Hajar. Namun hadis tersebut memiliki syahid dan mutabi sehingga derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Sebagaimana hadis sahih, hadis hasan bersifat makbul sebagai hujjah pengamalan Islam. Mengenai hukum dan larangan dalam mengonsumsi hewan buruan, beberapa ulama berpendapat bahwa ada yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan halal di berbagai dalil dan argumentasi. Namun Nahdlatul Ulama berpendapat hukum memakan hewan darat dan laut diperbolehkan, dikecualikan hewan yang memiliki kriteria keharaman seperti memangsa, menjijikkan, beracun, berkuku tajam, dan bertaring untuk mencari mangsa. Terdapat beberapa nilai yang dapat diambil dari hadis tersebut, antara lain kepedulian terhadap kesehatan, pedoman dalam memilih makanan, keadilan dan keperpihakan terhadap hewan, dan lain sebagainya. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan yang berbunyi hadatsana shadaqatun min fadail ahbarona ibnu Ayyinah qalat az-Zahrain an Abdullahi an Ummu Qais binti Haswa qalat Ci'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaikum hadal ud al-jundi fa in fi sab'ah asfiyah yusta'ta bihi mina mudrah wa yailaddu bihi min datil jan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sodaqah bin Al-Fadl telah mengabarkan kepada kami Ibnu Unayyah. Dia berkata, saya mendengar Az-Zuhri dari Ubaidullah dari Ummu Qais binti Mihsan berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, gunakan Quds al-Hindi dan kayu India karena di dalam terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan penyakit atau racun, di antaranya adalah radang penyakit paru-paru. Ibnu Sa'man berkata dalam hadisnya, karena sesungguhnya padanya terdapat obat dari 7 macam jenis penyakit, di antaranya adalah radang penyakit paru atau dada. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini termasuk hadis mutasil, dengan kata lain mata rantai setiap perawi bersifat berkesinambungan karena memiliki hubungan historis antara guru dan murid dalam periwayatan hadis ini. Selain mutasil, hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu. Jika dilihat dari penisbatannya hadis kepada orang yang disandarinya, maka hadis ini langsung bersandar kepada Rasulullah. Para ulama juga berkomentar mengenai para periwayat hadis ini merupakan rawi yang sikoh, juga tidak ditemukannya sakit atau kejanggalan dan ilat atau cacat. Oleh karena itu hadis tentang pengobatan menggunakan Quds al-Hindi atau dahan kayu India merupakan hadis makbul dan dapat dijadikan hujjah. Cara pengobatan tersebut dianjurkan Rasulullah SAW berdasarkan penyakit yang diderita oleh sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Menurut Ibnu Hajar, bisa saja pemakaian Quds al-Hindi ini dioleskan, diminum, dikompresi, diteteskan, diuapkan, tergantung dari penyakit yang diderita. Apabila dioleskan, maka dimasukkan ke selop dan diberi minyak, kemudian dicampurkan. Demikian juga apabila cara penggunaannya dikompres. Apabila diminum, maka dihaluskan lebih dahulu, kemudian dicampur dengan madu ataupun air ataupun lainnya. Serupa dengannya apabila penggunaannya diteteskan, untuk setiap cara yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai macam penyakit. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang kimia yang berbunyi hadatsana Hisham ibnu Ammar hadatsana Walid ibnu Muslim qala Abdullah ibnu Mu'ammal
annahu sami'a Aba Zubair yaqulu sami'tu Jabir bin Abdillah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma an zamzama lima syuribalahu. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim berkata, Abdullah bin Muammar berkata, bahwa ia mendengar Abu Az-Zubair berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam berkhasiat sesuai dengan niat atau tujuan diminum oleh penggunanya. Hadis tersebut bernilai hasan ghairihi karena ada salah satu periwayat hadis itu yang dhaif, yaitu Abdullah bin Al-Muawwal, yang menurut Abdullah bin Ahmad ibnu Hambal dari Ahmad ibnu Hambal bahwa hadis-hadis yang ia riwayatkan adalah hadis mungkar. Lalu menurut Yahya ibnu Ma'in, An-Nasai, Abu Hatim, dan Abu Zurrah ibnu Muawal adalah orang yang dhaif. Walaupun hadis dari Jalul Abdullah bin Al-Muawal dinilai dhaif, tetapi ada sanad lain yang menguatkan. Air zam-zam adalah air yang berkarbonasi tajam. Air zam-zam juga kaya akan unsur-unsur komposisi kimia bermanfaat hingga mencapai 2000 mg per liter jika dibandingkan dengan sumber-sumber air pada umumnya hanya mencapai 206 mg per liter. Unsur-unsur kimia yang terkandung dalam air zam-zam dapat dibagi menjadi ion-ion positif yang terdiri dari ion sodium, ion kalsium, potasium, magnesium yang bercahaya kalau dibakar sekitar 50 mg. Selain itu juga terdapat ion negatif yang terdiri dari ion sulfat, bikarbonat, netrat, fosfat, dan amonia. Dari hadis tersebut terdapat beberapa nilai yang dapat diambil, di antaranya ketundukan terhadap sunnah, kekhususan dan keberkahan, niat dan ketulusan hati, keajaiban Allah, serta kebersamaan dan pembelajaran dari sesama sahabat. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang matematika yang berbunyi hadasana Syuraj qala hadasana Abdullah bin Muawwal an Umar bin Abdurrahman an Atha ibni Abi Rabbah an Safiyah binti Syaibah an Habibah binti Abi Tahrah qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu baina Safa wal Marwah wan nas baina yadayhi wa huwa wara'ahum wa huwa yash'a hatta ara rukbatayhi min shiddatis yaduru bihi izaruhu wa huwa yaqulus au fa inna allaha kataba alaikum syai, yang artinya kami telah diceritakan oleh Suraj, ia berkata kami telah diceritakan Abdullah bin Muawwal dari Umar bin Abdurrahman, dari Atha bin Abi Rabbah, dari Syafiyah binti Syaibah, dari Habibah binti Abi Tajrah berkata, saya telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf antara Safa dan Marwah, dan orang-orang banyak mengikutinya dari belakang melakukan syai. Sampai saya melihat kedua lututnya karena beliau sangat semangat dan antusias melakukan syai hingga sarungnya tersingkap, dan pada saat itu Rasul bersabda, lakukanlah syai karena Allah telah mewajibkan syai kepada kalian. Sanad hadis tersebut sanad hadis tersebut berkualitas sahih karena periwayatannya muttasil dan para perawinya dhabit. Ahmad bin Hambal satu-satunya periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut, dan dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis marfu. Dan musnadnya hadis tersebut terdapat 3 jalur periwayatan, yakni pada kitab Musnad Al-Qabail, bab hadis Habibatu binti Abi Tajrah, hadis dalam kitab yang sama pada bab yang sama, dan masih kitab yang sama yaitu hadis Al-Mar'ah.
melakukan sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah, bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan rangkaian haji. Bahkan syariat sa'i berkenaan dengan ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 158. Ayat tersebut dilatar belakangi peristiwa sahabat Nabi yang bernama Urwah radhiyallahu an, yang suatu ketika ia masih muda pernah mengajukan pertanyaan kepada istri Rasulullah SAW, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengenai ayat tersebut yang berbunyi, Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Dari hadis tersebut beberapa nilai yang dapat diambil, yaitu yang pertama ketaatan kepada perintah Allah, 2 keteladanan Rasulullah, 3 semangat dan antusiasme dalam ibadah, 4 penghargaan terhadap perempuan, dan yang terakhir pentingnya tawaf dan sa'i dalam ibadah haji. Hadis yang terakhir yaitu hadis tentang alam yang berbunyi, hadatsana Hajjaj qala hadatsani Ibnu Jarraj qala al-Khairani Ismail ibnu Umayyah an Ayyub ibni Khalid an Abdillah ibni Rafi maulali Umma Salamah an Abi Hurairah qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala khalaqallahu tarbah yaumas sabt wa khalaqal jibal fiha yaumal ahad wa khalaqas sajara fiha yaumal isnain wa khalaqal makruh yaumas salasa wa khalaqan nur yaumal arba wa yatsfiha ad-dawab yaumal khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asyri yaumal jum'ah akhiral khalq fi akhiri sa'ah min sa'atil jam'ah fiha bainal asyri ilal layl, yang artinya telah menceritakan kepada kami. Hajjaj berkata, Ibnu Juraj telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Umayyah dari Ayyub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi budak Ummu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku dan beliau bersabda, Allah telah menciptakan debu pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, dan menciptakan pohon pada hari Senin, dan menciptakan segala yang dibenci pada hari Selasa, dan menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menebarkan binatang melata pada hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihissalam setelah sholat asyar pada hari Jumat, yang merupakan akhir penciptaan di akhir waktu hari Jumat antara asar dan malam. Dari 3 unsur kaidah kesahihan sanad, yakni ketersambungan sanad, keadalahan, dan kedhabitan, namun sebagian menilai perawi Hajjaj bin Muhammad sebagai mutalid, maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini adalah hasan. Sebagian berpegangan lebih lanjut lagi bahwa 6 hari dalam ayat di atas adalah waktu yang digunakan Allah untuk menciptakan seluruh benda di alam ini, sejak pertama kali alam diciptakan dalam bentuk asap hingga Allah SWT melipatkannya sebagai lipatan lembaran buku dan mengembalikan seluruh materi alam tersebut pada titik dimulainya penciptaan alam pertama kali, yaitu hari kiamat. Dalam hadis tersebut terdapat beberapa nilai yang dapat diambil, yaitu yang pertama keagungan dan kekuasaan Allah, 2 pentingnya hari-hari dalam penciptaan, 3 nilai keberagaman ciptaan Allah, 4 pentingnya waktu dalam penciptaan, dan yang terakhir kelembutan dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, tadi itu penjelasan mengenai hadis-hadis tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.